Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu, husnudon. Padahal dulu mereka itu sangat bisa dibilang beda pandangannya dengan PBNU. Tetapi demi melindungi tuannya, mereka juga menggunakannya. Padahal mereka dulu zaman sebelum ada tesis, mereka itu, prasangkanya itu banyak yang buruk kepada pemimpin, bahkan kepada Kiai NU, bahkan ke PBNU juga. Ini menggejala banyak di beberapa banyak ulama-ulama yang pro dengan orang-orang yang suka demo itu saat itu loh. Ya, ini ada perdengarkan ya dari salah satu ulama di Jawa Barat. Ini dia suaranya. Kenapa 1000 tahun yang lalu ulama mujtahidnya banyak, walinya banyak, ahli kasyafnya banyak, malah tidak ada yang membatalkan? Ingat, dikarenakan keilmuannya sangat luas. Kenapa sekarang banyak kiai ulama yang terkontaminasi? Dikarenakan keilmuannya masih kurang. Cari ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul membatalkan? Nggak ada. Kalau dibilang oh mereka itu baik sangka, kenapa ente nggak mau baik sangka? Bukankah buruk sangka itu dosa besar? Kenapa kamu sebagai muslim, apalagi kiai, apalagi ulama, tidak mau baik sangka? Kenapa? Dia ini dulu itu pernah mengomentari soal Kiai Imaduddin. Setelah diajak debat oleh Kiai Imaduddin, nggak ada tanggapan sama sekali. Padahal apa yang diucapkan Kiai Imaduddin itu penuh data. Tidak prasangka, juga tidak penuh kebencian, tidak ada. Cara dia berbicara saja udah memperlihatkan kok maksudnya apa. Dan apa yang dia lakukan itu banyak keuntungannya, banyak juga pencerahan ke umat. Apakah tidak mau masuk bagian untuk pencerahan umat itu? Kalau hukum, misalkan belum ketemu kajiannya, ilmunya, ya memang perlu husnudon. Tetapi kan sudah ketahuan. Samalah seperti hukum-hukum orang menetapkan hukum haram dan halal suatu produk. Setelah diketahui produk itu bahwa haram misalkan, ya udah nggak boleh husnudon. Kalau haram ya haram kan begitu. Dan husnudon sendiri itu jika misalkan diterapkan kepada hal suatu hukum yang sudah jelas ada kajiannya, jelas ada ilmunya, husnudon itu jadi haram hukumnya. Dan yang paling mungkin ya ditakutkan oleh mereka itu, jika misalkan si A, dia ini dulu dikenal dengan julukan seorang keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah tidak, mungkin takutnya dia disepelekan, dia tidak dihormati, bahkan kalau bisa dia digebuki. Mana ada orang-orangnya Kiai Imat seperti itu? Nggak ada gitu loh. Kalau misalkan labelnya itu dari awal itu ulama, itu tetap ulama. Ya tentu dengan pakem-pakem keilmuan sebagai ulama. Kecuali kelihatannya ulama, ternyata tukang demo. Kelihatannya ulama, tetap bukan. Hanya pintar berorasi, pandai berkata-kata di ruang publik, hanya menyempilkan sedikit hadis, lalu kelihatan seperti ulama. Apalagi didukung oleh baju-baju keulamaan. Padahal ulama kan juga tidak seperti itu. Ulama dia ulama, berlakunya, kata-katanya, segalanya. Itu baru ulama. Gitu loh. Jika misalkan ada keturunan Kanjeng Nabi, ternyata sekarang memang bukan keturunan Kanjeng Nabi, tetapi karena ilmunya itu memang dia itu ulama, itu tetap dihormati orang. Apa sih susahnya hal seperti itu? Kenapa takut untuk jujur gitu loh? Jujur tuh saat ini tuh mahal gitu. Jujur saat ini tuh mahal. Apalagi yang misalkan menyangkut soal apa? Soal kedudukan, soal sisi kenikmatan, jabatan, duniawi dan lain sebagainya. Itu untuk jujur itu susah karena apa? Takut jika jujur ini menghancurkan itu. Begitu juga orang-orang yang sudah menikmati dari stempel dia keturunan Kanjeng Nabi, ternyata bukan. Harusnya tetap jujur karena orang itu akan menghormati dia kok. Karena ilmunya, karena akhlaknya dan lain sebagainya. Doktrin itu penyebabnya orang itu untuk lepas bahwa misalkan si B itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, lalu dia tetap kekeh. Berarti selama ini dia ini kena doktrin. Berarti selama ini dia menghormati itu ya karena nasab itu. Bukan karena ilmunya, bukan karena kepiawaian dia soal hadis, soal tafsir, soal akhlaknya dan lain sebagainya. Padahal jelas Kanjeng Nabi itu melarang orang itu untuk membangga-banggakan soal nasabnya. Nah ini ada ceramah dari Kiai Marzuki Mustamar yang ini pokoknya halus lah. Tapi kalau orang yang paham dan Kiai Marzuki akan tahu maksudnya ini kemana, ditujukan ke siapa. Nggak usah bertele-tele, ini dia videonya dari Kiai Marzuki. Menyakiti Rasul itu mengkufuri nikmat. Menyakiti Rasul itu mengingkari jasa.
yang telah diberikan Rasul kepada umatnya. Wa kaifa yaliqu bil mu'min an yu'ziya Rasulullah. Bagaimana bisa pantas seorang mukmin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'a annahu salawatullahi wa salamuhu alaihi sababun liinqadhina. Padahal kanjeng Nabi itu menjadi sebab wasilah diselamatkannya kita minadh-dhalalati, dari kesesatan, wa ikhrajina, dan Nabi menjadi penyebab dibebaskannya kita minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju keterangan. Kok keterangan? Dari gelap menuju terang. Wa huwa babur rahmatil ilahiyah. Nabi Muhammad itu ibaratnya pintu rahmatnya Allah. Anda sulit mas mendapat rahmat Allah tanpa lewat kanjeng Nabi. Wa mazharul fadli wal ihsani wal jud. Dan Nabi Muhammad sekaligus menjadi fenomena tanda zahir fadlnya Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah. Allah itu maha baik, maha dermawan. Fenomena baik dan dermawannya Allah itu tampak pada pribadi kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, mana? Azizun alaihi ma anittum, terus harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini loh, Rasul punya sifat kayak begini. Telah datang padamu seorang Rasul. Rasul itu ya dari kaummu sendiri, padha menungsoni, tapi sifatnya ra kaya menungso. Satu, azizun alaihi ma anittum, sangat berat kanjeng Nabi sesuatu yang membuatmu sengsara. Nabi enggak mau umatnya sengsara dunia akhir. Yes, kayak sampean saya lah yang sudah jadi orang tua, jadi mbah, sangat berusaha sekuat tenaga bagaimana cucu itu uripe gak sengsara, pendidikannya gak sengsara. Nah, kalau orang tua mbah itu kepada anak cucunya kepingin begitu, kalau ada cucunya melarat, aduh apa. Nah, Nabi itu kepada umatnya melebihi orang tua kepada anaknya maupun anak cucunya. Ya, sangat tidak ingin, sangat keberatan Nabi kalau kalian hidupnya sengsara. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Rasul sangat bersemangat mas alaikum untuk membela kamu, menyelamatkan kamu, mensyafaati kamu. Bukan hanya itu, bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu kepada orang-orang mukmin raufun, pengasih, rahimun, penyayang luar biasa. Nah, kalau Rasul seperti itu, apa yang Anda lakukan untuk Rasulullah? Taati perintahnya, hormati kedudukannya, ya, jaga keluarganya. Cara menjaga, yang keluarga harus dihormati, yang bukan keluarga katakan itu bukan keluarga. Kalau bukan keluarga kau katakan keluarga, itu enggak menjaga misalnya. Atau keluarga kau katakan bukan keluarga, itu juga enggak menjaga. Fair-fairan, fair, sportif lah, iya le ora yo, orang ngono ae. Saya kemarin matur di Malaysia. Ya apa?
orang yang dahulu ngaji kepada fulan dengan menganggap fulan itu anak cucunya Nabi. Setelah dia mengikuti kajian, tes DNA macam-macam, ternyata bukan. Lalu kita tetap ngaji kepada dia karena dia alim, tapi dengan suatu keyakinan dia bukan keturunan Nabi. Apa manfaat? Ya tetap manfaat. Namanya ilmu. Dulu kita ngaji kepada beliau dengan keyakinan beliau keturunan Nabi. Ternyata setelah ada bukti pasti bukan keturunan, ya kita meyakini dia bukan keturunan Nabi dan tetap ngaji dan tetap menghormati. Sama zaman mondok di Lirboyo, mengira Ustaz Fulan kui putune Mbah Manaf Lirboyo. Menjenengi santri mas nggak ngerti betul ini mana yang cucu, mana yang menantu nggak tahu. Sama yakini betul fulan ini buyutnya atau cucunya Mbah Manaf Lirboyo. Belakangan baru tahu, ternyata itu anak angkatnya Mbah Idris. Sama dia tetap ngaji, tetap menghormati. Hanya bedanya dulu pas dulu ngerti, sama ngaji kepada dia dengan meyakini dia cucunya Mbah Manaf, buyutnya Mbah Manaf. Sekarang tetap ngaji, tetap menghormati dia, meskipun sudah tidak lagi meyakini dia buyutnya Mbah Manaf. Dan harus diyakini bukan, karena ada bukti keterangan di kelurahan baru. Dulu orang-orang sahabat dulu meyakini Zaid bin Harithah anaknya Muhammad. Belakangan ada penjelasan dari Allah, itu anak angkatnya Muhammad, bukan anaknya Muhammad. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah enggak bakal menjadikan anak angkat jadi anak beneran. Lalu belakangan sahabat jadi tahu dan tidak meyakini Zaid bin Harithah anaknya kandung Nabi. Ya enggak apa-apa mas, memang datanya begitu. Nah gitu. Ya, jadi jangan terlalu takut dengan kajian. Kalau orang dulu kita anggap bukan keturunan Nabi, ternyata bukan, ternyata keturunan Nabi, ya harus kita hormati. Itulah. Nah orang yang dulu kita anggap keturunan Nabi, setelah kesimpulan kajian DNA-nya macam-macam, ternyata bukan, ya tetap kita hormati sebagai sesama Muslim. Kalau dia orang tua, ya kita hormati karena lebih tua. Kalau dia takwa Allah, kita muliakan karena inna akramakum indallahi atqakum. Kalau menyimpang mungkar maksiat, ya kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia mertuamu, ya kau hormati sebagai mertua, kan begitu. Ya. Kalau dia kebetulan wali kota, hormati dia sebagai atasanmu. Bukan berarti setelah diyakini bukan keturunan Nabi lalu dilecehkan, bukan. Itu loh. Kok jadi geger itu kenapa sih? Ya, ngerti ya? Itu loh, kajian nasab itu gitu. Maaf sekali maaf. Orang kayak Lirboyo, Ploso, terus Komarudin Bunga, intern keluarga itu tahu betul mereka ini anak cucunya, ini bukan. Kalau ada orang suka membawa-bawa nama Komarudin seakan-akan dia itu cucunya, kan intern keluarga itu risih. Tapi mau mengingatkan ya gimana ya? Dia ustadz kemana biar laku dipercaya orang. Saya ini termasuk buyutnya Mbak Soleh Sani. Padahal intern keluarga tahu dia bukan. Nah anak putune Nabi yang punya sifat mirip-mirip Nabi, ya, kayak begitu mau ngingetin gimana, khawatir tersinggung. Nggak diingetin ya gimana, wong keliru. Berharap ada orang lain yang ngingetin, ojo ngono, namanya ini bukan.
marah. Salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Salat semoga mendapat rahmat ta'zim Allah alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, juga kepada keluarganya, wa ashabi thayyibin at-thahir, dan para sahabatnya, orang yang baik-baik dan orang yang suci. Wa sadaqa, benar man, seorang penyair, qala yang mengucap, Idza Allahu asna bil ladzi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara. Idza Allahu asna bil ladzi huwa ahluhu, kalau Allah saja menyanjung-nyanjung alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biladzi wa ahlu, dengan sanjungan yang memang itu layak bagi Nabi. Kalau Allah saja memuji, menyanjung, fama miqdaru ma tamdahul wara, lalu sebatas apa manusia bisa menyanjung? Setinggi apapun kau menyanjung Kanjeng Nabi, tetap nggak ada apa-apanya. Wong Allah saja menyanjung, ya. Kau sanjung Nabi setinggi langit, itu belum ada apa-apanya. Dan Allah saja menyanjungkan, lagi kamu tidak menyanjung, ya tambah ini. Ayo kita jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jaga syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jaga sunnah tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hormati, kita jaga para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama. Kita jaga, kita hormati para tentara pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para mujahidin asyuhada. Dan kita jaga anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyahnya Nabi. Yang cucunya kita katakan cucunya, yang bukan cucunya ya kita katakan bukan cucunya. Lek gak ngerti menengsik